Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ya kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran dari subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, hari ini ya kita akan membahas tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Dengan membaca, kalian dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa penting ya seputar pembacaan proklamasi. Dengan membaca pula, kalian dapat membuat peta pikiran dari teks narasi sejarah dan menceritakan kembali isi teks narasi sejarah. Nah, setelah membaca juga kalian dapat mengamati dan juga menjelaskan perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara, serta melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Baik anak-anakku sekalian, ya, yang pertama adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Proklamasi merupakan pernyataan yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Peristiwa proklamasi berhubungan erat dengan tokoh-tokoh pencetus kemerdekaan, diantaranya ya Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, anak-anakku, dilaksanakan, beberapa persiapan yang dilakukan diantaranya adalah pembentukan BPUPKI. Kalian bisa lihat di halaman 44 ya. Di situ digambarkan ya dalam teks narasi bahwa kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional. Akan tetapi anak-anakku sekalian, nah di sini bagaimana Jepang berjanji akan memerdekakan seluruh negara di Asia termasuk Indonesia. Terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik membuat Jepang kembali mengulang janjinya. Nah, kemudian Jepang juga membentuk yang namanya BPUPKI. Ya, apa BPUPKI? Iya, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya apa? Ya, tujuannya yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Nah, dibentuknya tanggal 1 Maret 1945. Di situ juga anak-anakku sekalian, Pancasila lahir dalam sidang BPUPKI yaitu tanggal 1 Juni 1945. Ya, kalian bisa baca pada halaman 44. Ya, kita lihat di halaman selanjutnya, anak-anakku, halaman 45. Setelah kalian membaca teks ya yang tadi yang Ibu uraikan sedikit, bagaimana kalian bisa melengkapi peta pikiran sesuai ya dengan isi teks yang telah dibaca. Nah, di situ bagaimana kalian bisa lihat judulnya, nah, baik ya, dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, menceritakan kembali isi teks narasi sejarah ya. Nah, di sini bagaimana kalian setelah membaca teks narasi pada halaman 50, nah kalian bisa dengan cepat memahami isi teks tersebut. Nah, kamu dapat membuat pertanyaan teks dengan aspek kata tanya seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Apa coba? Masih ingat? Ya, adik Simba. Ya, masih ingat ya? Baik. Selanjutnya anak-anakku, ya kita kembali belajar tentang
bagaimana perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Ya, perubahan benda yang tidak kembali ke wujud semula itu namanya perubahan benda yang bersifat tetap. Nah, perubahan tersebut menghasilkan zat baru. Contohnya perubahan benda yang bersifat tetap, roti ya. Roti yang berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Ya. Nah, kita lihat gambarnya roti yang udah berjamur. Kemudian anak-anakku bisa beras. Beras kalau udah dimasak menjadi nasi, dia akan berubah lagi menjadi beras. Begitupun kayu yang dibakar, ya. Kayu yang dibakar akan menjadi abu, ya. Abu tidak dapat kembali menjadi kayu. Kemudian perubahan benda yang bersifat sementara, ya, yaitu apa? Perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula. Contohnya apa? Perubahan wujud benda membeku, mengembun, mendeposisi, menguap, mencair, dan menyublim ya. Nah, kalau kalian bisa melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda, nah, di situ kita lihat bagaimana mula-mula lilin ya nak ya, berwujud padat. Kemudian lilin setelah dibakar oleh api, yang korek api yang telah kita nyalakan, nah, wujudnya berubah menjadi kalor. Ya, begitulah yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran 1 dan 2 kali ini anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan Ibu cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.